Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang apa aja persyaratan untuk bisa bekerja di Korea Selatan dan apa saja penyakit yang tidak bisa atau membatalkan proses bekerja di Korea Selatan. Untuk yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube saya supaya bisa membuat video yang selanjutnya yang lebih bagus lagi. Untuk teman-teman perlu diketahui, untuk proses ke Korea Selatan ini sangat banyak banget persyaratannya dan prosesnya sangat rumit dan sangat panjang. Dan untuk kali ini saya akan membahas apa aja syarat untuk bekerja di Korea Selatan. Untuk syarat yang pertama itu adalah teman-teman harus sehat jasmani dan rohani. Ini penting sekali. Untuk persyaratan yang pertama itu teman-teman harus mempunyai ijazah minimal SMP atau SLTP. Misal teman-teman ada ijazah SMA atau SMK itu malah lebih bagus. Nah, untuk yang selanjutnya batas umur. Batas umur untuk bisa berangkat ke Korea Selatan itu 18 tahun sampai 38 tahun. Jadi teman-teman yang masih muda banyak kesempatan untuk bisa berangkat ke Korea. Dan untuk proses yang berikutnya itu dokumennya adalah seperti KTP, terus KK, terus paspor bila ada, terus akte kelahiran, terus foto 3x4 dan 4x6. Itu persyaratan yang umum. Dan semisal teman-teman masih bingung untuk persyaratan ini, bisa cek di websitenya BNP2TKI atau G2G Korea. Kalau masih kurang marem lagi, teman-teman bisa bertanya untuk datang ke LPK yang ada di dekat rumah teman-teman. Syarat berikutnya, untuk Mas misal penyakit apa aja yang tidak diperbolehkan untuk ke Korea Selatan. Nah, penyakit yang pertama yang tidak diperbolehkan untuk ke Korea Selatan itu adalah penyakit menular, teman-teman. Seperti penyakit kelamin itu yang menular itu tidak boleh masuk ke Korea, tidak bisa. Terus yang kedua itu seperti jantung dan paru-paru, misalkan jantung, serangan jantung atau dan lain-lain. Misal ada paru-paru atau bekas flek, misal ada paru-paru basah, itu tidak diperbolehkan. Dulu 2019 itu teman saya terkena paru-paru basah, itu unfit, teman-teman, nggak bisa ke Korea, gagal. Dan ada juga teman saya yang itu paru-parunya ada gorisan dikit itu, padahal itu di scan itu nggak kelihatan, tapi saat di scan di pelatihan itu di rongsen itu kelihatan gorisan dikit itu, padahal juga teman saya nggak sakit nggak apa, itu dinyatakan unfit. Lalu yang teman saya yang berikutnya itu hepatitis B. Jadi hepatitis ini adalah penyakit kuning, teman-teman. Jadi kalau melihat orang ini sehat atau enggak itu kena hepatitis atau enggak itu dari raut wajahnya. Jika raut wajah dan kulitnya itu kelihatan kuning dan orangnya agak pucat, nah itu sudah kelihatan hepatitis. Kalau enggak ya kukunya itu pada putih, itu penyakit hepatitis dan itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke Korea. Nah, selebihnya itu bisa masuk ke Korea, teman-teman. Semisal Mas, aku patah tulang atau cedera di sendi, kalau itu masih bisa, teman-teman. Nah, misalkan patah tulang tidak dipasang pen, itu masih bisa. Nah, kecuali teman-teman di yang bekas patah itu dikasih pen, itu harus dioperasi dulu, dilepas. Nah, dan berikutnya itu ada yang bertanya seperti ini, Mas, kalau bertato Mas bisa enggak? Kalau bertato di Korea itu masih bisa, teman-teman. Yang penting itu tatonya tidak mencolok. Misal tatonya kalau di muka itu jelas, nggak bisa. Misalnya di tangan dini besar, itu harus ditutupi sebisa mungkin agar tidak terlihat. Kalau misalnya tatonya di dalam atau di mana itu tidak apa-apa, teman-teman. Misal Mas, telinga saya bekas tindih, apakah bisa? Bekas tindih bisa, teman, tapi kalau pas waktu tes jangan dipakai tindiknya, nanti dimarahin sama petugas BNP-nya. Lalu ada juga yang bertanya, Mas, kalau penyakit asam lambung itu bisa nggak, ambeien bisa nggak? Nah, kalau ambeien itu mending dioperasi dulu. Misal kayak asam lambung seberapa itu masih bisa lolos di Korea, itu masih bisa. Yang penting itu tidak penyakit sangat inti lah.
semisal ada yang bertanya, Mas, tinggi badan saya ini pendek apa berpengaruh? Kalau tinggi badan di Korea itu tidak berpengaruh, masalah berat badan juga tidak berpengaruh. Tapi di P2P, di yang saya ceritakan kan proses G2G, ini proses miliknya pemerintah. Kalau yang P2P ini kan miliknya swasta. Jadi kalau yang P2P itu berat badan melebihi batas maksimum itu nggak bisa, teman-teman. Itu ada yang kemarin cerita itu lagi berangkat itu orangnya gemuk banget, berat badannya lebih dari maksimal, dan itu disuruh diet, katanya dikasih diet jangka sekian, berat badannya tidak turun, dipulangkan. Dan ya alhasil ya orang sudah berat badannya sudah bertambah banyak di sini, makanya juga banyak, kerjanya juga berat, otomatis berat badan meningkat. Nah itu akhirnya dipulangkan. Mas, misal mata minus gimana, Mas? Untuk di Korea ini mata minus itu tidak masalah, teman-teman. Jadi semisal mata minus berkacamata itu tidak masalah, akan tetapi jika saat pengambilan foto atau saat ada momen penting, untuk teman-teman sebisa mungkin kacamatanya itu dilepas dulu. Misal perempuan berhijab itu pasti disuruh melepas dulu. Nah, yang poin lebih penting ini untuk wanita. Untuk wanita ini proses ke Korea sangat tipis peluangnya, teman-teman. Itu 2% untuk wanita. Jadi sangat sulit sekali untuk wanita bisa bekerja di Korea Selatan. Akan tetapi di tahun 2023 ini yang baru-baru terbang ini, kemarin saya lihat di video di YouTube atau di TikTok itu akunnya BP2MI dan BNP3TKI itu, wanita itu banyak banget cewek-cewek yang berangkat ke Korea Selatan. Jadi artinya untuk tahun berikutnya ini kan proses ke Korea untuk cewek kan peluangnya lebih banyak, seperti itu. Soalnya lihat di media itu yang cewek itu berangkat banyak banget kemarin itu, di up di YouTube, di TikTok itu kan banyak yang cewek-cewek pada berangkat. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk data-data dari KTP, akte ijazah dan sebagainya itu penulisan huruf, nama, terus tanggal lahir itu harus sama, teman-teman, nggak boleh berbeda. Semisal kok dari teman-teman, Mas, ini ada yang beda satu huruf di akta atau di mana, itu harus dibenerin, teman-teman, harus disamakan, nggak boleh berbeda. Nah setelah itu semisal teman-teman, Mas, kok saya masih ragu, masih bingung persyaratan untuk ke Korea Selatan, teman-teman bisa datang ke LPK terdekat atau bisa melihat di YouTuber yang lainnya. Kalau saya kan baru awal-awal membuat video YouTube, jadi bahasa dan cara ngomongnya pun masih belepotan. Jadi untuk teman-teman yang masih kurang jelas bisa dipertanyakan di LPK. Dan untuk saya sarankan teman-teman untuk mencari LPK itu yang LPK yang bagus, jangan LPK yang abal-abal. Termasuk ini, teman-teman, kadang itu ada LPK yang biayanya itu nggak wajar. Jadi teman-teman kalau mencari LPK itu disurvei dulu, dicari tahu dulu biayanya sampai berapa. Kalau melebihi batas maksimum itu jangan. Kasihan teman-teman, untuk biayanya itu sampai ke Korea itu malah membengkak. Sekian video ini saya buat untuk teman-teman yang masih bingung atau dan sebagainya, bisa komen di bawah, atau teman-teman bisa komen di TikTok saya, namanya juga sama kayak akun YouTube saya, pasti saya balas. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman atau kata-kata yang saya salah, karena saya masih baru belajar YouTube. Pasti bahasa kurang menguasai dan cara ngomongnya juga belum pandai. Untuk sekian informasi dari saya, semoga membantu. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk teman-teman. Jangan ragu untuk bertanya bagaimana cara proses ke Korea, karena ke Korea ini prospeknya sangat bagus, teman-teman. Teman-teman bisa mencari modal sebanyak mungkin. Semangat untuk semuanya.